Shalom Pak Pendeta Esra, saya mau bertanya terkait istilah Allah Tritunggal yang dipakai oleh Niftrik dan Bolan. Mereka mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu menyatakan diri dalam 3 cara berada. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskannya. Kita harus membaca konteks dari tulisan Niftrik dan Bolan. Apa yang dia maksudkan dengan 3 cara berada? Saya tidak baca, tapi dugaan saya ya. Dan besar kemungkinan dari istilah 3 cara berada, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti pandangannya Sabellius, atau juga yang modern ini dikenal sebagai Oneness Pentekostal, di mana Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 cara berada. Pribadinya sebenarnya satu. Pribadi Allah itu satu, lalu dia mempunyai 3 perwujudan, atau bisa juga disebut sebagai 3 fungsi. Dalam penciptaan, Allah yang Esa itu menyatakan diri atau berfungsi sebagai Bapa. Dalam penebusan, dia menyatakan diri atau berfungsi sebagai Anak. Dalam pengudusan, dia menyatakan diri dan berfungsi sebagai Roh Kudus. Ya, itu kalau seperti itu yang dimaksudkan oleh Niftrik dan Bolan, maka jelas itu merujuk pada pahamnya Sabellianisme. Nah, seperti apa Sabellianisme? Saya mau mengutip kata-kata dari Gordon Clark ya. Gordon Clark mengatakan, Sabellianisme adalah pandangan bahwa Allah sebenarnya hanyalah satu pribadi. Tidak ada pribadi kedua yang disebut Sang Anak. Demikian pula tidak ada pribadi ketiga yang disebut Sang Roh. Sebaliknya, saat Allah aktif menciptakan alam semesta dan mengendalikannya, dia disebut Bapa. Saat dia aktif dalam penebusan, dia disebut Anak. Dan saat dia aktif dalam pengudusan, dia disebut Roh. Ketiga nama itu menunjukkan 3 kegiatan. Perhatikan ya, 3 kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Tentu saja, pengikut Sabellius mengenal Kristus sebagai Allah. Allah yang berasal dari Allah, dan bagi orang Kristen kebanyakan ini kedengaran baik. Tapi Anak hanyalah dianggap nama salah satu dari ketiga kegiatan Allah. Gordon Clark ini bukan orang Sabellian. Ya, dia cuma menjelaskan pandangan Sabellianisme. Kira-kira ilustrasi yang populer untuk konsep Sabellianisme ini, ya misalnya ada seorang namanya Pak John. Di rumah dia itu sebagai ayah, di kantor dia sebagai bos, di kampung dia sebagai Pak Lurah. Tapi hanya ada satu Pak John. Jadi orangnya satu, pribadinya satu, yaitu Pak John. Tapi dia punya 3 fungsi, 3 jabatan, 3 perwujudan, atau 3 cara berada, yaitu ayah, bos, dan lurah. Tapi ini jelas pandangan yang salah. Pandangan yang tidak alkitabiah. Kelemahan dari pandangan semacam ini atau ilustrasi tadi, ya, itu adalah ayah, bos, dan Pak Lurah itu tidak bisa hadir bersamaan. Karena orangnya cuma satu, yaitu Pak John. Nggak bisa duduk bersama. Ayah, bos, dan Pak Lurah itu tidak bisa saling berkomunikasi. Orangnya satu, bagaimana bisa berkomunikasi? Ayah, bos, dan lurah itu tidak bisa saling mengutus. Tidak bisa si ayah atau si bos utus Pak Lurah ke Amrik begitu. Tidak bisa. Tapi itu berbeda dengan apa yang digambarkan kitab suci tentang Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka bisa hadir bersamaan. Matius 3 ya, kalau kita lihat kasus baptisan. Sesudah dibaptis Yesus, ini pribadi kedua, keluar dari air. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ada roh kedua. Lalu ayat 17, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku. Kalau inilah anakku berarti itu suara Bapa. Berarti ada Yesus, ada roh, ada Bapa. 3-tiganya muncul dalam satu peristiwa. Itu tidak mungkin terjadi pada ayah, bos, dan lurah. Ya.
Yang kedua adalah bahwa Bapa, Anak, Roh itu bisa saling bicara, saling berkomunikasi. Kita lihat Markus 1 ayat 11. Terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Engkaulah anakku berarti Bapa lagi bicara pada anak. Ya, Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu. Berarti Yesus lagi bicara dengan Bapa. Roma pasal 8 ayat 26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh berdoa kepada Allah, bicara pada Allah. Berarti Bapa bisa bicara pada Yesus, Yesus bisa bicara pada Bapa, Roh Kudus bisa bicara kepada Bapa. Kalau begitu ada komunikasi bertiga. Itu tidak bisa terjadi antara ayah, bos dengan lurah duduk ngobrol bersama, itu tidak bisa. Yang ketiga adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa saling mengutus atau diutus. Galatia 4 ayat 4. Maka Allah mengutus anaknya. Allah di sini menuju pada Bapa. Bapa mengutus anaknya. Yang diutus adalah anak, Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Penghibur ini kan Roh Kudus. Yang akan kuutus, Yesus utus dari Bapa. Galatia 4 ayat 6. Maka Allah menyuruh roh anaknya. Maka kita bisa lihat bahwa Bapa mengutus anak atau anak diutus Bapa, lalu anak mengutus roh yang dari Bapa. Bisa saling mengutus. Itu tidak bisa terjadi pada ayah, bos, dan lurah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 perwujudan dari satu pribadi. Itu bukan 3 fungsi dari satu pribadi. Itu bukan 3 manifestasi dari satu pribadi. Itu bukan 3 cara berada dari satu pribadi. Tapi itu betul-betul ada 3 pribadi. Ya, jadi bukan 3 Allah. 3 pribadi. Hakikatnya sama dan satu, yaitu Allah. Jadi biarpun 3 pribadi tetapi tetap adalah satu Allah. Saya sudah bahas tentang paham Sabellianisme ini panjang lebar, sudah bisa lihat penjelasan lebih detail di dalam video saya ini ya. Ini tentang Sabellianisme, tanggapan teologis terhadap paham Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Silakan cari di YouTube, ada videonya di sana. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang.
Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.